Oke teman-teman investor, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah satu saham dari sektor kesehatan yang ceritanya cukup unik, yaitu PT Charlie Hospital dengan kode saham RSCH. Pertanyaan besarnya, dan ini yang paling penting, saham ini sebetulnya peluang pertumbuhan yang oke banget, atau jangan-jangan ini cuma jebakan nilai? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, yang bikin RSC ini menarik tuh ceritanya. Jadi di satu sisi, rumah sakit ini lahir dari sebuah niat yang mulia, ada misi sosialnya. Tapi di sisi lain, strategi bisnisnya itu agresif banget. Nah, perpaduan dua hal yang kontras inilah yang bikin analisis kita jadi seru. Sekarang, ayo kita dalami dulu soal identitas ganda perusahaan ini. Karena kalau kita ngerti ini bakal jadi kunci pertama buat ngebuka keseluruhan kasus investasinya. Coba deh lihat lini masa ini. Cepet banget kan? Perusahaan ini didirikan Februari 2019 sebagai penghormatan buat almarhum Bapak Carly. Di tahun yang sama, September, udah langsung mulai operasi komersial. Dan cuma butuh 4 tahun, mereka udah jadi perusahaan publik lewat IPO. Kecepatan kayak gini nunjukin ambisi yang gak main-main. Dan disinilah letak strategi cerdas mereka. Daripada ikut-ikutan perang berdarah-darah di Samudra Merah kota besar yang isinya udah raksasa semua, RSC milih buat berlayar ke Samudra Biru. Mereka masuk ke daerah penyangga, kayak Kendal dan Demak, di mana persaingannya masih longgar. Jadi, mereka nyiptain pasar mereka sendiri. Ini langkah yang brilian, tapi tentu ada risikonya juga. Jadi, pertanyaannya, gimana cara mereka menyalakan mesin pertumbuhan ini? Nah, jawabannya ada di bagaimana mereka pakai uang hasil IPO. Konsep Blue Ocean ini penting banget buat kita pahami. Daripada buang-buang energi di Semarang yang udah sesek banget, mereka ciptain kolam baru di Demak. Mereka bawa layanan kesehatan canggih ke tempat yang benar-benar butuh. Ini langkah strategis buat nangkep pasar yang selama ini mungkin gak tersentuh. Nah, ini yang saya suka. Lihat deh alokasi dananya, jelas banget. Hampir semua uang dari kita para investor IPO itu langsung lari ke aset yang produktif. Hampir 99%-nya dipakai buat bangun rumah sakit baru di Demak dan beli alat-alat medis. Nggak ada yang aneh-aneh, fokus banget. Dan ini dia rinciannya biar lebih kelihatan lagi. Rumah sakit yang di Kendal itu udah jalan penuh. Sementara yang di Demak, yang kita danai barang-barang lewat IPO, lagi dalam tahap peningkatan operasional sampai 2026 nanti. Rencananya kelihatan jelas, terukur, dan dieksekusi. Ini yang kita cari sebagai investor. Oke, ceritanya emang meyakinkan banget. Bikin kita pengen langsung beli sahamnya kan? Tapi tahan dulu. Narasi yang bagus itu harus didukung sama angka yang bagus juga. Dan, disinilah ketegangannya dimulai. Coba lihat angka ini. Pertumbuhan pendapatan setahun itu sampai 135,9%. Wow, ini angka yang gila-gilaan. Ini bukti nyata kalau strategi ekspansi mereka itu berhasil. Pasien beneran datang, baik ke Kendal maupun ke Demak. Jadi, cerita pertumbuhannya itu bukan omong kosong. Tapi, ini dia plot twistnya. Di balik pendapatan yang meroket tadi, ternyata perusahaan malah rugi bersih 16,4 miliar rupiah. Kontras banget kan? Jadi, pendapatan yang besar itu ternyata belum bisa diubah jadi keuntungan. Ini masalah besar. Dan buat mendanai pertumbuhan yang masif ini, perusahaan juga nanggung utang sebesar 72 miliar rupiah. Sebenarnya rasio utang terhadap ekuitasnya masih wajar sih. Tapi ya tetap aja, beban bunga dari utang ini ikut makan potensi keuntungan mereka. Nah ini nih mungkin angka yang paling bikin deg-degan. Di akhir 2025, kas mereka itu cuma sisa 4 miliar rupiah. Ini yang biasa kita sebut landasan pacu keuangan atau financial runway yang pendek banget. Dengan kas tipis ini, mereka harus super hati-hati. Salah langkah dikit bisa bahaya. Seolah-olah masalah keuangan internal tadi belum cukup, ada lagi nih tantangan besar dari luar yang bakal mengubah total cara main semua rumah sakit di Indonesia, termasuk ya RSCH ini. Mari kita kenalan sama yang namanya Kris. Gampangnya gini, mulai tahun 2026, pemerintah bakal hapus sistem kelas 1, 2, dan 3 di BPJS. Nanti, semua pasien JKN bakal dapat standar layanan yang sama. Ini perubahan yang fundamental banget buat industri rumah sakit. Jadi, Kris ini ibarat pedang bermata dua buat RSCH. Di satu sisi, ada resikonya. Mereka harus keluar duit lagi buat renovasi, dan bisa jadi kehilangan pendapatan dari pasien yang biasanya bayar lebih untuk naik kelas. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi peluang juga. Mereka bisa lebih efisien, dan kalau standarnya sama, potensi volume pasien bisa jadi lebih besar. Oke, setelah kita timbang-timbang semuanya, cerita pertumbuhannya yang keren, kondisi keuangan yang bikin was-was sama risiko regulasi dari pemerintah, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Harga saham RSC sekarang ini masuk akal nggak sih? Nah, data di sini udah ngomong banyak. Coba lihat.
Price to sales atau PS ratio-nya, RSCH itu 8,1 kali, sementara rata-rata industri cuma 2,4 kali. Jomplang banget kan? PI ratio-nya malah minus. Ya iyalah, kan masih rugi. Artinya apa? Artinya pasar menilai saham ini dengan harga premium yang tinggi banget. Investor sekarang ini seolah-olah lagi membeli harapan. Tapi ada sedikit kabar baik. Kutipan dari Pak Dirut ini nunjukin kalau manajemen itu sadar betul sama kondisi keuangan mereka. Mereka bilang sekarang mau fokus dulu buat beresin keuangan sebelum ekspansi lagi. Ini sinyal yang positif, artinya mereka sadar masalahnya dan mau memperbaikinya. Jadi inilah rangkumannya, biar kita gampang lihatnya. Di sisi pro, ada cerita pertumbuhan yang sangat kuat di pasar yang tepat. Tapi di sisi kontra, kondisi keuangannya rapuh banget. Valuasinya udah kemahalan, plus ada ketidakpastian dari regulasi kris. Ini benar-benar pertarungan klasik antara potensi masa depan melawan realita hari ini. Pada akhirnya, keputusan investasi ya kembali ke tangan Anda masing-masing. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda percaya manajemen RSCH bisa membalikan keadaan dan mengubah pertumbuhan pendapatan yang fantastis itu jadi keuntungan? Atau jangan-jangan kombinasi antara keuangan yang lemah dan harga saham yang mahal ini adalah risiko yang terlalu besar untuk diambil? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah RSCH adalah investasi cemerlang atau justru sebuah pelajaran yang mahal.